pagi, Kak. Selamat pagi. Saya boleh tahu nih kakak siapa? Karlin. Kakak Karlin. Tadi Kak Karlin datang dengan apa? Dengan motor. Dengan motor. Iya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Benita Rentemas Nakang. Saya mahasiswa yang sedang praktek di rumah sakit sini dari Poltekkes jurusan gizi. Nanti kakak boleh panggil saya Kak Yanti. Oke, Kak. Kak, kalau boleh tahu, kakak kakak umur berapa tahun? 20 tahun. Oh, berarti kita seangkatan, seumuran. Kalau itu kakak kuliah di mana? Di Undangan. Oh, di Undangan. Di jurusan apa? Jurusan Kesehatan Masyarakat. Oh, kesehatan masyarakat. Iya. Oke, Kak, di sini ini yang pertama saya akan melakukan screening dulu. Di sini akan menggunakan screening MST. Jadi kakak saya mau tanya sedikit. Ini selama 6 bulan terakhir nih kakak ada rasa kok mungkin kakak berat badan turun, atau kakak rasa kakak pakai baju itu agak longgar atau apa? Iya, berat badan turun. Berat badan turun ya, Kak. Kalau boleh tahu kakak rasa kalau kakak timbang tuh kayak berat badan turun tuh kakak bisa perkirakan kayak berapa kilo deh turunnya? Itu biasanya 1-2 kilo. Oh, 1-2 kilo. Iya. Oke, Kak, kalau boleh tahu biasanya tuh mungkin kemarin-kemarin yang 6 bulan terakhir tuh kakak ada kurang nafsu makan, atau mungkin saat kakak makan tuh setengah mati, mungkin ada tenggorokan terganggu Iya atau sih. apa? Kurang nafsu makan saya. Oke, Kak, dari hasil screening yang tadi kita lakukan, jika kakak ini mendapatkan skor 2, yang berarti kakak tidak berisiko malnutrisi. Jadi kita lanjut lagi ya, Kak. Oke, Kak, dari data asesmen atau antropometri, berat badan kakak itu 35 kg. Nah, untuk tinggi badan itu 158 cm. Nah, Kak, tadi saya sudah melakukan penghitungan IMT. Tadi Kak, penghitungan IMT itu untuk mengetahui status gizi kakak. Nah, status gizi kakak itu berada di 14,2 kilogram per meter kuadrat, Kak. Itu dikategorikan underweight atau berat badan kurang. Jika kakak lebih meningkatkan nafsu makan kakak, itu menurut klasifikasi WHO tahun 2002. Kalau untuk lila sendiri itu Kak ada di 18,1, dan untuk persen lila standarnya itu kakak di kategori 77%, kategori gizi kurang. Jadi kakak lebih makan lebih banyak lagi ya, Kak. Ya, Kak. Nanti untuk berikutnya ini Kak, saya boleh minta ada dikasih untuk rekam medis untuk biokimia tadi dilakukan di apa? Ini cek laboratorium, Kak. Iya, tadi. Saya boleh minta ya, Kak. Oh, oke, baik, Kak. Nanti di sini ada hasil pemeriksaan hemoglobin, albumin, dan juga kreatinin. Untuk kreatinin sendiri Kak, kakak ada di kategori normal. Hanya mungkin hemoglobin dan juga albumin itu direndah. Nah, ada juga pemeriksaan fisik tadi ya, Kak. Klinik tadi ya, Kak, ada ini suhu. Suhu itu di 38 derajat Celcius. Mungkin kakak ada sedikit panas kok. Oh, tidak apa-apa. Nah, nadi itu normal. Ini tekanan darah juga normal. RR yang agak sedikit tinggi. Mungkin kakak tadi datang dalam keadaan takut atau gugup, cemas sedikit ya. Tidak apa-apa nih, Kak. Sampai kembali. Terima kasih, Kak. Iya. Oke, Kak. Nanti ini saya tanya sedikit ya, Kak, untuk pola makan kakak, kebiasaan makan kakak. Kalau boleh tahu biasa kakak makan apa? Saat di kampus atau di kampus pasti coba kawan dengan coba ajak dengan kawan. Itu biasa kakak makan apa? Biasanya kalau pagi hari itu saya tidak sarapan, biasanya cuma minum kopi. Terus ini saya juga suka makan makanan pedas. Iya, Pak. Terus ini kalau makan makanan seperti rujak pedas, telur balado, pokoknya makan makanan yang pedas-pedas itu saya nggak kasih kalori. Apa-apa. Namanya kita anak kuliah nih, saya juga begitu, Kak. Kalau di kampus kalau sudah bawa bekal atau apa, pokoknya makanan yang diperiksa. Iya. Oke, Kak. Jadi Kak, di sini saya minta waktu kakak untuk recall ini hasil asupan kakak atau makan kakak selama 24 jam terakhir dari yang kemarin nih, Kak. Kalau boleh tahu, biasanya kakak itu sarapannya di jam berapa? Saya biasa karena kuliahnya itu kadang kan jam 7 atau jam Iya, betul. 7 begitu, jadi kadang jam 6 sampai setengah itu hanya minum kopi. Ya. Oh, kopi. Oke, Kak.
Kalau boleh tahu kopinya tuh kakak kopi apa? ABC, Tugu Buaya atau apa? Kopi tubuh buaya baru pakai Gula pasir. Iya. Oke kak, kalau biasa Tugu Buaya tuh kakak bagaimana? Kayak ininya 1 gelas yang kecil. Oh kak, sabar ya kak. Oke kak, kita lanjut ya kak. Iya. Kalau boleh tahu biasanya kakak konsumsi nih kopi tuh 1 gelas. Iya, 1 gelas. Ini saya lagi foto gelasnya kan, misalkan gelas yang seperti ini atau seperti ini. Gelas. Iya, seperti Oh ini. iya ya. Berarti 1 gelas ini ya kak. Oke kak, habis itu kalau siangnya kakak biasa makan apa? Siang tuh karena kadang kan masih di kampus tuh, jadi beli makanan di kantin, biasa makan nasi ayam geprek. Oh nasi ayam Iya, geprek. nasi ayam geprek. Itu biasanya sekitaran jam berapa kak? Itu sekitaran jam 12:30 begitu. Setengah Makan satu, ya? siang. Iya. Oke, kalau beto kakak Jengbar ya kak, ini pertanyaan kalau merinci. Biasanya kalau kakak pilih ayam geprek tuh kakak biasa lihat itu kayak orang tuh taruh di dalam ini tempatnya atau kayak orang baru sendok begitu. Jadi kakak biasa lihat tuh dia punya nasinya tuh dalam periuk atau panci atau dalam rice cooker. Dalam rice cooker. Ya, kak. Oke kak, kalau boleh tahu biasanya kalau konsumsi ayam geprek ya kak? Iya. Sisa lah foto supaya kakak jangan bingung ya, supaya jangan ini pikir ini ayam ini besar berapa, besar bagaimana, supaya kak lihat di sini sa yang sesuai kakak biasa makan, yang kakak makan kemarin tuh ayamnya seperti apa. Ayam gula ayam geprek. Oke kak, kalau kakak biar kemarin tuh ayam gepreknya apa? Paha, kok dada, ke sayap? Itu biasanya ayam Sayap. sayap. Oh sayap. Sayap seperti ini kok kak? Dia besarnya atau Iya. kira-kira misalkan? Iya. Ya, setelah itu biasanya di kampus sampai jam berapa atau sepulang kampus baru kakak biasa sore itu konsumsi apa? Biasanya pulang tuh sore, kadang sore tuh singgah beli gorengan terus minum dengan teh di Makan dengan teh. Kalau boleh tahu kak, tehnya tuh kakak pakai merek apa? Itu dari Sari Murni yang warna biru. Oh iya. Itu kakak bisa konsumsinya berapa gelas? 1 gelas juga yang kayak tadi kak? Iya, 1 gelas teh. Kalau gorengan? Gorengan tuh Kan biasanya ada gorengan tempe, gorengan ubi. Pas itu kakak beli gorengan apa? gorengan tempe sama ubi. Oh ubi. Kalau boleh tahu gorengan tempe sama kak, di sini ada depo foto supaya kakak jangan bingung toh. Dia punya untuk ini besarnya. Ini kak, ini untuk gorengan ubi. Biasa besar begini atau dong potong pas kecil ya? Biasanya sebesar itu. Oh besar ini. Berarti kakak makan beli satu begitu kayak. Iya. Kakak makan beli banyak tapi kakak makan satu sah. Iya. Oh. Nah kalau untuk tempe begini juga kak atau lebih kecil ya? Tempe Seperti ini ya kak. Oh. Oke. Maka untuk makan malam, nih biasa suka GoFood mie gacoan. oh sudah GoFood mie gacoan. Oh berarti sama. Kalau sudah capek sudah masak. Pokoknya suka masak. Berarti GoFood atau beli di warung. Iya. Itu kakak GoFood apa? Biasa mie gacoan. Mie gacoan. Mie gacoan dengan minumnya? Minumnya biasa. Pasti palingan aqua botol Aqua dingin. botol. Kalau tidak es teh, aqua botol. Iya. Oh. Kalau mie gacoan palingan ini GoFood satu kak. Iya. Oh. Satu makan sendiri. Aqua botol bisa satu kak. Iya. Biasanya kalau ini mie gacoan tuh dia punya banyak pasti 1 piring saat kalau kita taruh di Kalau piring. taruh di piring gitu. Pasti piring sama mereka ada nih di sini dia punya model piring. Saya tak tahu dia punya banyak tuh. Bagaimana? Ya saya model piring begini kok kak. Iya. Oh.
terima kasih ya kak, tanya-tanya banyak tadi. Terus kak, nah di sini kak saya minta waktunya kakak bentar ya kak, saya mau menghitung kebutuhan energinya kakak. Kak, terima kasih banyak ya sediakan waktunya. Di sini saya akan berikan sedikit edukasi kak terkait dengan diagnosis kakak tadi. Nah, kak, untuk dispepsia sendiri itu keadaan yang kurang nyaman yang disebabkan ini mungkin ada ulu hati yang sakit, terus ada rasa mual, terus ada kayak rasa kembung di bagian atas perut begitu kak, dan juga kayak cepat kenyang begitu ya kak. Nah kak, ini kebiasaan makan seperti kakak tadi sering makan rujak, terus makanan yang lebih sering pedis, dan juga makanan-makanan yang lebih sering berminyak dan juga santan tadi kak, itu dapat menyebabkan keluhan tanpa parah. Nah keluhan-keluhan ini yang menyebabkan dispepsia. Nah kak, nah mungkin juga karena nafsu makan kakak yang menurun dan berat badan kakak yang kurang, sehingga kayak kakak memaksa untuk makannya lebih banyak. Kayak kakak mungkin berpikir berat badan kakak kurang, jadi kakak menaikkan berat badan dengan memaksa makan yang banyak. Nah hal itu bisa membebankan perut. Nah itu yang mungkin bisa membuat perut kakak tuh kerasa kebegah begitu, kesesat. Itu juga dapat menyebabkan dispepsia. Nah kak, di sini kakak coba nanti kalau kakak makan itu sering tetapi dengan porsi yang sedikit, jadi perut itu tetap terisi tapi tidak kayak terisi tapi dengan sedikit-sedikit kak, tidak porsi yang langsung banyak begitu kak. Nah kak, di sini saya ada beberapa saran untuk kakak. Karena di sini kan kita sama-sama mahasiswa kak, jadi kita tahu lah kak, untuk merubah kita punya kebiasaan makan, kita pola makan tuh sangat susah. Apalagi kita ini mahasiswa kalau pulang sore atau kita pulang capek, pasti kita sudah makan. Tapi kasih sedikit saran ini terutama untuk kakak tidak melewatkan sarapannya. Walaupun sarapan hanya teh atau susu, tapi kalau saat pagi itu kita harus tetap mengisi perut kita ya. Biar sarapannya tidak yang terlalu harus mewah, namanya juga tidak nakos. Palingan roti atau biskuit dan juga susu begitu ya kak. Nah kak harus bisa mengatur kapungan jadwal makan supaya perut kakak tuh tidak terasa kosong. Seperti yang tadi saya bilang tuh, mungkin ini sedikit-sedikit tapi sering begitu ya kak. Tidak apa-apa kak kalau kak rasa susah, pasti kak latih sabar, pasti terbiasa. Nah terus ini kakak kan di kampus, kalau di lingkungan kampus tidak ada kayak tempat cemilan yang kayak jual buah atau kayak salad atau kayak hanya gorengnya pasti salome atau cimol begitu kan bisa bawa bekal ke kampus, kayak bawa bekal potongan buah atau kayak bawa bekal biskuit, botol air itu sangat penting kan untuk bawa air sendiri ke ini kampus di tumbler begitu, daripada harus buang uang beli aqua botol yang 5.000 begitu kan. Dan juga harus kurangi tadi kakak kebiasaan makan ya, makanan pedas, terus makanan yang berminyak, santan itu kan. Terus tadi saya juga sudah tanya kak punya FFQ itu yang tadi yang bahan makanan yang begitu banyak tuh kak palingan namanya kita anak kosa pasti makan juga palingan itu sayang ketika kosan, iya itu biasa saja. Tapi kakak coba berlahan kayak beli sayur yang lain juga begitu, kayak buncis atau biasa yang di ini kios-kios lain di sayur ada buncis kol, supaya kakak punya makanan, lauk makanan tuh lebih beragam lagi. Dan juga yang terakhir itu kakak punya nafsu makan kan rendah, tadi kakak bilang ya, kakak punya nafsu makan itu menurun, jadi kakak pilih makanan saja yang kakak sukai. Namun tidak yang kayak kalau pilih makanan yang kita sukai, pasti kita sukainya itu kayak pasti yang enak semua ya, kayak fast food, pasti makanan yang siap saji dong saja. Jadi kakak pokoknya pilih makanan yang kakak sukai tapi yang sehat begitu, yang bergizi begitu. Dan juga kakak yang paling utama itu kakak harus ini rubah kakak punya pola makan, kebiasaan. Terus kakak makan sering tapi dengan porsi yang sedikit. Terus kakak jangan terlalu sering mengandalkan makanan yang praktis atau cepat saji tersebut.
Nah terus ini kakak tetap semangat nih kakak untuk kuliahnya. Terus kakak kalau mau rubah jangan satu kali mau rubah semua, pasti berat. Jadi kakak perlahan kakak coba rubah satu-satu. Kalau kakak sudah terbiasa, pasti kakak anggap itu santai saat tidak menjadi kakak beban. Iya. Mungkin di sini kakak ada pertanyaan yang kamu tanyakan nggak bingung atau apa? Tidak ada sih. Tidak ada ya. Saya sudah paham. Kalau buah-buahan, bisa buah-buahan yang murah, kayak pisang, pepaya yang biasa di ini kios-kios yang kios sayur dong Saka. Ya. Nah itu. Jadi kita berubah tuh kak, tidak mulai dari hal yang langsung besar, dari hal yang kecil baru ke besar. Jadi kita berlahan-lahan saja. Kalau sudah jadi kita kebiasaan, pasti kita terbiasa. Iya. Ya terima kasih banyak ya kakak mau berusaha untuk berubah. Kita sudah menyempatkan waktunya untuk edukasi ini. Semoga edukasi ini bermanfaat untuk kakak semangat kuliah. Terima kasih. Terima kasih juga. Kurang penyakitan pasti.